Udah mau surprise, malah bocor nih handphonenya. Emang gila sih, akhirnya aku bener-bener wujudin harapan para warga yang udah lama banget dia nungguin kapan nih series HP itu kebawa di Indonesia, dibawa ke Indonesia ya. Ditambah, aku jarang juga lagi produknya. Gak heran sih kalau tiba-tiba bocor, orang pada penasaran. Sebenarnya sih nggak jarang juga, tapi emang masih bagian dari Vivo ya, jadi ya nggak bisa dibilang jarang. Vivo kan jualnya kasual sama kamera, aku ini jual performance. Dan ya karena sama juga ya otomatis ya after salesnya pun juga bakalan sama. Ya si iQOO Neo 10 ini sih ya udah jelas bagus ya, udah jelas worth it buat beli juga, udah kesebar juga harga jualnya kemarin ya, apalagi yang kurang sebenarnya. Kamera, walaupun ini punya kameranya bagus ya, lo orang aneh sih ya. Lagi-lagi ya ini banyak jadi double standar. Kamera handphone bagus nggak boleh bahas performance-nya gimana. Tapi kalau udah bahas performance ya, kamera dibandingin lagi ya. Emang nyebelin sih kalau lu ngomong di dunia-dunia beginian ya. Tapi tenang aja, si iQOO Neo 10 ini masih menarik lah. Tapi gue nggak akan bahas banyak hal soal kamera di handphone ini. Intinya tuh ya, kalau buat handphone kayak begini, kamera bagus itu nilai plus. Biasa aja atau bahkan jelek, ya nggak apa-apa banget. Soalnya kita harus bahas dari segi fitur gamingnya. Kayak super computing chip Q1 turun ke handphone ini, udah jadi berkah warga gamer mobile yang emang pengen lancar main game pakai teknologi yang udah gokil. Chip ini ngebantu kerja SoC utama iQOO Neo 10 ini yang jelas bikin lebih optimal kerjanya karena chipnya ini dibuat sama iQOO-nya sendiri dan dia ngebantu tugas GPU pada SoC handphonenya. Ini nggak sekedar gimmick ya, udah kita buktiin semua cara kerjanya di iQOO 12 tahun lalu karena chip ini memang diturunin dari flagship generasi sebelumnya iQOO saat ini. Dan di waktu itu nggak ada yang sadar ternyata iQOO bisa sebagus itu karena ya dual chipsetnya. Malah pada puja kameranya, ya nantilah kita bahas lebih lanjut ya. Nah kalau sekarang super computing chipnya ini ya dikomboin sama Snapdragon 8S Gen 4, chipset baru juga upgrade dari 8S Gen 3. Artinya jelas iQOO kompetisinya tuh lawan baru juga yang baru aja rilis sama yang baru aja kalau beneran masuk Indo. Apa perlu kita komparasi? Jadi yang pasti 8S Gen 4 ini bisa dapetin skor sintetis kayak begini. Ini sebenarnya udah besar skornya, tapi yang kita yakin untuk iQOO ini tuh sebenarnya tuh masih bisa ditingkatin lagi untuk performancenya. Karena perbedaan dari klaimnya iQOO sendiri itu lumayan cukup jauh walaupun kita udah menggunakan monster mode-nya. Nah, karena spesifikasi 8S Gen 4 itu jelas udah fleksibel banget, ditambah juga gunain UFS 4.1 dan memori RAM LPDDR5X yang udah kenceng juga, dan di handphone ini pun udah dikasih 16/512GB juga, no compromise lah buat di harganya. Atau buat varian bawahnya biar lebih terjangkau pun ya gas-gas aja sih kalau kalian tertarik. Di stabilitas dengan thermal config pakai 7000 mm vapor chamber dengan total 27.000 cooling area. Luas banget ya, ukurannya tuh segini ya. Jadi jelas pembagian suhunya itu bener-bener luas plus cepet juga. Jadi si iQOO ini memang didesain tuh bisa aman, hajar jangka waktu panjang. Karena ya sekarang mungkin ya kalau ngomongin raw performance dari sebuah SoC itu udah pasti jelas kenceng. Sekarang waktu itu tanding-tandingan lebih stabil apa ya untuk di jangka panjang. So ya, sekarang pengaturan thermal sebuah handphone itu bukan sekedar hal-hal gimmick lagi, tapi wajib jadi concern. Apalagi sekarang udah di era silikon karbon, brand-brand handphone tuh udah kompetisinya makin sulit lagi. Harus kasih handphone yang nggak gampang throttling dan kalau bisa baterainya gede juga. Namun karena iQOO ini berada di posisi yang super bagus ya, silikon karbon ya dengan sebutan Blue Volt teknologi baterai ya, ini udah bisa bawa kapasitas sebesar 7000 mAh di dimensi handphone yang nggak tebal. Ini masih 8 mm doang, bobotnya cuma 206 gram doang ya. Ya udah jelas ini bukan handphone bulky yang kalau dibawa-bawa cuma ngeberatin kantong atau tas kita aja sih. Tapi yang agak disayangkan sih handphone ini ya masih punya IP rating di 65 aja. Ya sebenarnya sih aman-aman aja kalau cuman kena hujan, belum kecelup ya. Dan ada standar military juga, ini udah aman lah dari jatuh. Tapi memang secara desain sih ini udah rasa iQOO 13 banget. Porthole design pada kamera bahannya udah kayak flagshipnya, ini cakep, dan untuk warna yang gua dapet ini juga udah simple banget buat dipakai. Ya dari stylenya udah menarik lah ya, nggak ada komen sih dari gue. Gak usah didetailin lagi lah. Intinya udah standar handphone mid-range ke atas kok ini. Speaker stereo, cuma 2 SIM card aja. Ya udahlah, kalian udah pasti paham. Palingan satu hal yang menarik, handphone ini juga udah gunain optical sensor untuk fingerprintnya. Jadi buat scan ya jadi lebih cepat. Kalau soal layar udah AMOLED 6,78 inci, resolusi 1,5K, 144Hz juga, brightnessnya tinggi up to 5500 nits local peaknya, tapi HBM-nya itu udah di 2000 nits lah. Udah cukup terang buat di penggunaan luar ruangan. Ada game eye protection juga, night vision mode-nya ya ini sih standar flagship ya. Apalagi kalau gua bahas super computing chip Q1 nanti. Ya kita bahas sekarang aja deh mending ya. Oke, jadi ini just a reminder aja buat teman-teman yang masih belum paham soal super computing chip Q1
kejutan yang ada di handphone iQOO ini. Pada dasarnya ini chip tuh buatan dari handphone flagship Vivo yang diracik ulang ke handphone iQOO. Ya mereka kan saudara deket ya, jadi bisa kasih teknologinya gitu. Nah si chip ini dibuat kalau untuk Vivo itu tujuannya untuk memberikan processing yang lebih optimize untuk fotografinya. Ya walaupun yang terakhir sih udah lebih gila lagi ke semua sektornya, tapi itu awal tujuan dibuat chipnya. Kalau untuk iQOO diracik ulang nih, jadi super computing chip Q1. Tugasnya buat optimize dan kasih fitur untuk mode gamingnya. Bisa interpolasi, bisa super resolution, ini bagus nih. Jadi tanpa harus gunain secara full SoC yang dipakai pada handphonenya, iQOO ini udah punya teknologi yang bisa mereka pakai dan lebih optimal karena mereka desain itu ya desain sendiri. Dan ini termasuk chip efisien juga dan jadinya nggak makan banyak daya saat fiturnya aktif. Penentu fiturnya itu ada di plugin ataupun software tambahannya ya. Jadi ini ngetes dikit aja dan bisa lo share juga dan juga jadi masukan untuk lo pribadi seberapa pentingnya plugin game. Jadi ada dua aplikasi ya, touch screen test sama touch sampling rate test. Kalau ini nggak pakai plugin atau ya aplikasi biasa aja gitu, lihat deh touch screen testnya kayak dibatasin dan kayak kurang fluid apalagi kalau ngomong touch sampling rate. Masa cuma 125 Hz aja? Ya kali lo mau beli handphone kayak begini. Tapi ketika pluginnya itu nyala ataupun plugin game atau mengakali kedua aplikasi ini dijadikan game, hasil touch screen-nya ini bisa fluid banget. Lo bisa masukin 5 jari sampai 10 jari dan touch sampling rate-nya bisa naik up to 500 Hz. Jadi apa kesimpulannya nih? Ya software game iQOO ini seberpengaruh itu dan ini memang berbanding lurus dengan efisiensi juga. Bukan efisiensi si bapak itu ya. Gue ngerti maksudnya apa sih. Itu mah ya nggak ngerti lah kita ya. Tapi ngomongin soal ya kalau pakai harian gak usah dikencengin banget lah, sandaran aja. Karena ya kalau ngomongin main IG ataupun scrolling ya buat apa kita ya manfaatin touch sampling rate yang kenceng. Oke ya, ngaruh bener lah. Dan fun fact-nya juga ini tentang si Q1 yang ada andilnya juga untuk touch sampling rate-nya. Jadi bagus kan? Tapi memang ya yang perlu diperhatiin lagi gimana soal gamenya juga. Apakah sudah optimal atau belum? Makanya langsung aja lah ke pengetesan gamenya ya. Sekalian fiturnya soalnya ini aneh bin ajaib. Sebelum ke pengetesan kita kasih disclaimer dulu. Semua hasil tesnya itu di ruangan kurang lebih 27 derajat Celcius dengan wifi dan pakai plugin gamenya alias maksimal. Dan setiap ngetes kita jarakin dari panas ke adem dulu baru tes lagi ya mana ini sedikit info aja ya. Dari panas ke adem itu ya cepet banget kayak iQOO Number alias versi atasnya. Terus kalau performance-nya ya kira-kira bakalan sama nggak nih? Nah kayak di Genshin di settingan highest 60 fps mainan 20 menit makan 9% baterai dengan suhu maksimalnya di 40 derajat. Jadi udah clear ya, memang kita tesnya itu nggak sesuai standar kayak kebanyakan pro player Genshin ya, kebanyakan yang grinding biasa sampai 1 jam, tapi ini kita cari sampelnya aja dan ternyata memang suhunya itu masih tergolong super aman. Walaupun memang nggak yang 60 rata gitu, tapi potensial dari performance standarannya alias nggak diapa-apain aja kayak nggak pakai kipas atau software ya imbang jatuhnya sih. Walaupun kalau ngomongin iQOO sudah pasti ada update-nya dan gua sangat berharap biar performance-nya dilepas aja kayak udah lihat ngacir aja gitu ya. Tapi nanti dulu itu bahasan lain. Terus juga kalau pakai fitur super resolution bakal kayak gimana nih? Nah sama juga di highest 60 dan FPS 20 menitnya ini makan baterai 9% aja ya. Jadi suhunya juga mirip di 40 derajat Celcius doang. Jadi kok bisa gitu? Ya fitur yang harusnya bikin waifu lo makin HD kok nggak bikin lebih panas handphone dari biasanya nih. Dan ternyata memang si Q1 ini terbukti masih agak direm ya waktu kita nyalain super resolutionnya. Sebenarnya nggak berubah drastis kayak iQOO seri mahalnya. Memang kayaknya ini fitur pelengkap aja, tapi kalau bisa lihat waifu lebih oke kan ya kenapa enggak dimaksimalin aja kan. Dan ini juga terbukti dari suhu yang tidak berubah. FPS-nya juga kurang lebih sama dengan konsumsi dayanya yang sama juga. Ya yang artinya memang fitur ini tuh belum maksimal nih dari iQOO Neo. Jadi ya udahlah mending lanjut aja ke interpolasinya. Kalau mode interpolasi plus super resolution main di highest 60 di 20 menit juga dengan baterainya itu cuma turun di 7% doang. Dengan suhu maksimal lo denger gua sekali lagi nih, ini maksimalnya cuma di 35 derajat aja. Nah ini dia maksud gua dari kemarin ya, ketika ngomongin interpolasi lo harusnya bisa disuguhkan dengan experience yang kurang lebih sama kita buktikan juga di footage-nya ini. Tapi dengan suhu yang lebih adem ya. Ini by the way harus dicontoh brand lain juga nih yang mau coba ngomongin soal interpolasi ya. Karena ada tujuannya 2 chip di handphone itu ya. Ya ini nih kayak si Snapdragon 8S Gen 4 sikat raw performance dan melimit jadi 40-an
Terus Q1 chipnya ini bekerja untuk grafis tambahannya buat bikin frame baru di iQOO-nya. Alhasil, lo lihat FPS-nya turun ke 40-an tapi rasanya beda sama kayak 60 FPS dan adem juga. Nah, itu ya kira-kira kalau ngomongin apakah fungsi dari Q1 chip dari iQOO walaupun masih ada catatan di bagian super resolution. Tapi ini nih ya, gini nih, kalau lo mau buat handphone yang performance tapi soal gaming nggak cuma hardware tapi software juga dipikirin, gua nggak nyindir siapa-siapa sebenarnya. Ya kalau ada ya yang kesindir sih ya udahlah, mohon maaf aja ya. Lanjut ke game kompetitif yang ternyata kena limit sayangnya. Kayak di Garena Delta Force ya, settingan smooth 120 fps, main 24 menit, makan 8% baterai, maksimum suhunya di 45 derajat Celcius dan depannya cuma 43. Oke, ini dia salah satu tanda kutip penyakit dari iQOO Neo 10 yang harus segera disembuhkan. Dari suhu sudah jelas ya, ini panasnya ini bukan hangat lagi berimbas ke FPS juga yang turun, tapi ya turunnya ke 90 ya, ini beda ya, much better maksud gue dari handphone lo yang mentoknya itu cuma di 40 fps. Kalau ngomongin limitasi, ini hal sangat wajar biar lo punya handphone bisa dipakai lama juga. Dan soal limitasi ini biasanya sih ya masalahnya setiap handphone dengan chip pertama di dunia kayak kelinci percobaan aja sih. Gini deh, gua nggak mau belain iQOO juga, tapi boleh cek review kita di iQOO 13 itu kan panas tuh ya dan kena limitasi. Tetapi terakhir kita mainin di iQOO 13 di Genshin cuma makan 1 watt doang. Lo bayangin 1 watt artinya apa? Ya iQOO masih peduli sama lo, para pembeli atau calon pembeli iQOO, karena emang dari softwarenya dan adjustment ataupun menyembuhkan penyakit barang mereka sendiri sih ini masih ada dari niat sampai ke implementasinya. Gue berharap sih kalau ada campur tangan Q1-nya lagi buat bantu-bantu grafis di Garena Delta Force biar lebih adem dan lebih stabil. 120 fps jelas adalah cheat murni dari setiap device. Kita nggak ngomongin monitor PC aja, tapi dari performance dan cepet-cepetan nembak jelas 120 fps nembaknya itu lebih cepat dibanding 60 fps. Gak percaya? Udah lah ya, coba aja sendiri. Linknya ada di bawah. Bercanda ya. Terus gimana soal game kompetitif yang mainstream macam Mobile Legends? Nah di Mobile Legends settingan ultra 120 fps 60 menit makan 14% baterai dan suhunya maksimumnya itu cuma 40 derajat Celcius aja. Buat Mobile Legends sih ya udahlah ya, 8S Gen 4 bos ya kali turun gitu. Lo mau gue ngomong gitu kan? Ya ternyata hasilnya enggak. Tapi sayangnya lagi-lagi masih kayak ada kesan limitnya karena nggak bisa 120 fps mentok lurus kayak jalan hidup anak pejabat. Ya memang turunnya tuh ke 90 fps aja sih, tapi secara experience kalau lo main di 120 ke 90 apalagi di handphone sebenarnya masuk ke ranah yang premium, harusnya iQOO Neo bisa ngasih yang lebih lah ya. Saran gua nih buat iQOO itu udahlah 43 derajat juga masih aman kok ya. Orang kalau udah sampai kompe banget mainnya kayak nggak berasa gitu angkat-angkat dikit. Gua berekspektasi ada perbaikan lah dari segi ini nih soal layarnya gitu ya. Ya udahlah ya. Ya kalau udah saudaraan sama Vivo ya kali jelek ya. Lanjut aja kita ke game tembak-tembakan kayak di PUBG. Nah di game PUBG settingan smooth extreme plus di 90 fps, main 28 menit, makan 98% baterai dan suhu tertingginya itu di 44 derajat Celcius. Nah buat PUBG masih aman aja walaupun emang kalau ngomongin suhu agak anget ya. Dan FPS-nya masih tergolong lurus juga walaupun memang gue sebenarnya sih ya berekspektasi bisa 110 fps. Tapi at least 90 fps masih lurus, harusnya masih bisa diterima lah. Tetap for experience-nya itu masih smooth-smooth aja. Dan soal experience-nya ini juga ada fitur tambahan kayak motion control dan juga soal audio. Kalau ngomongin soal suronnya alias suara musuh bisa lebih presisi, nggak kiri kanan doang gitu. Ya ini lumayan lah ya. Dan soal haptic memang nggak menendang banget sih, tapi masih berasa. Tapi ya masih oke lah dibandingin dengan handphone sekelasnya kalau lihat harga. Dan karena sudah menggunakan spek yang udah cukup fleksibel secara utilitas dan lengkap juga 5G, NFC, Bluetooth, Wi-Fi, sensor-sensor juga udah oke. Terus juga baterainya 7000 mAh, charging speednya kenceng 120 watt, ada bypass charging juga. Udah sih ini kalau yang bener-bener nggak ada di hidup ya, kecuali main game di handphone sih ini enak banget sih ya. Lalu OS-nya Vantas OS 15 juga yang udah terbaru juga dan banyak fiturnya. Lagi-lagi sih gue berharap ya Vantas OS ini bisa mirip dengan Origin OS ya. Tapi setidaknya sekarang udah makin nyaman buat digunain lah. At least sama gue sendiri. Secara penggunaan kasual udah smooth, fitur-fiturnya gampang dipahamin dan untuk AI banyak lah. Dari AI Erase, AI Image Expander, Live Cutout, terus juga buat kerja ada Screen Translation, Note Assist, sampai Circle to Search sama Gemini pun juga udah ada di handphone ini. Tapi emang untuk OS yang out of the box-nya itu perlu
perlu diupdate ya. Pertama ya dari kita masih ngerasa secara performance itu belum 100% maksimal. Jadi masih bisa diimprove. Apakah bisa atau enggak? Tentunya possible banget karena iQOO 13 kemarin kayak begitu. Dari awal kita review terus kita review ulang, performance-nya gila naiknya itu ya lumayan banget. Terus juga untuk beberapa fitur seperti stable frame rate sama ya image expander juga nanti bakal hadir selanjutnya ya. So ya masih bakal ngerasain excitement-nya setelah kalian beli handphonenya. Dan satu hal lagi juga yang perlu di note yaitu klaim dari iQOO juga, handphone ini dijamin 5 tahun smooth experience-nya dan sinyal di handphone ini juga akan lebih jauh stabil karena udah 360 derajat dengan total 24 antena ada di handphone ini. Kalau buat foto ya tambahan aja, handphone ini punya dua kamera, utamanya 50 megapiksel IMX882 dan ultra wide 8 megapiksel, sedangkan kamera depannya 32 megapiksel. By seat sih ini biasa banget, tapi ingat lagi ya, ini handphone performance, gue sih nggak akan bermasalah. Tapi kita lihat aja hasil foto-fotonya, oke? Dari mode standar, handphone ini tuh yang udah termasuk oke lah, dari dynamic range-nya, warnanya, detail-detail objeknya udah cukup rapi. Apalagi diambil di waktu sore ini yang udah mulai kurang cahaya, masih bisa direproduksi untuk hasil yang lebih oke. Tapi jangan lupa juga untuk iQOO ini ada settingan untuk profil warna ya, dari vivid, tekstur, dan juga natural ya. Hasilnya sih ya bisa menyesuaikan sama selera kalian aja, namun untuk di handphone mid-range kayak begini udah menarik. Untuk sebuah handphone gaming ya, untuk handphone performance, iQOO ini masih bisa lah deliver kualitas foto yang udah bagus dan memang nggak sebagus iQOO 13 atau Vivo V50 ya, tapi bukan hasil gambar yang jelek banget kok. Intinya secara teknis ini masih aman. Ultra wide-nya juga udah oke, warna karakternya masih sama kayak kamera utamanya, nggak tiba-tiba belang juga, cuma memang untuk dynamic range-nya agak ketahan sih. Beberapa foto masih clipping untuk area kena cahaya matahari. Lalu untuk di kondisi low light-nya juga udah oke untuk hasil fotonya. Memang untuk area yang super gelap objeknya jadi kurang detail, tapi setidaknya untuk shot yang objek-objek terang kayak Videotron masih bisa dapat detail yang oke. Kalau video bisa rekam hingga 4K 60 fps dan juga ada OIS-nya, hasilnya sih ya oke lah. Dan juga dia bisa rekam fitur switch kamera ya, cuma terbatas di resolusi Full HD aja. Tapi ya ini masih bisa kepake lah. Iya. Langsung aja ya. Ini 4K 30. Gokil. Ini tuh video harusnya muncul setelah iQOO launching, dan yang gue denger harganya tuh mantep banget sih. Tapi ini adalah salah satu kekurangan dari iQOO. Nih, rambut gue jabrik banget ya. Tuh. Jabrik bener rambut gue. Yaudahlah. Ini salah satu kekurangan. Maksudnya kalau lo melihat kamera depan, dari kamera depan yang stabil ya ini nggak stabil sih. Cuman ya bisa 4K 30 gitu. Di kualitas yang lumayan. Ini matahari depan sini. Coba kita backlight ya. Ya masih ada lah muka gua tuh dengan jabrik-jabrik. Ini rambut gua alay banget gitu ya. Nah mantepnya ini bisa 4K 60 bro. Jadi gua gak banyak gerak ya, karena ya udahlah ini pasti getar. Nah bisa 4K 60. Jadi begini. Nah tuh ini 4K 60. Itu palingan lu bisa cek juga buat audionya nih. Loh, ini audionya tuh ada tukang rumput di sini tuh. Sama orang lagi motong sesuatu di situ. Nah ini 4K 60 jadi begini. Itu getar juga. Nah, cuman adalah etikat baik iQOO untuk ngasih 4K di mid range gitu. Seingat gue bahkan buat iQOO numbernya, iQOO 13 ya flagshipnya ya. iQOO flagshipnya seingat gue tuh masih Full HD dah. Enggak deh. 4K 30 apa ya? Ini 4K 60 sih gila ya. Tanda apa nih? Gue sih berharap untuk kedepannya bakal sering-sering begini sih. Tapi oh ya satu hal, kalau lu nanya bang ada autofocus buat bisa fokus deket gak? Gak bisa ya, tuh lihat dia still ya fokusnya segini. Gue tau gak tahu berapa senti, gak ngerti lah. Cuman ya gak bisa gitu. Kayaknya buat pembeda buat si Vivo sih. Yaudah itu doang. Congrats iQOO. Apakah ini bagus? Ya bagus lah untuk performa. Bisa 4K 60. Habis performa dan ini bukan scaling. Pada scaling sih. Maksud gue nggak kayak transient gitu, yang kalau 4K suka hilang ini tuh SDR-nya. Dia tuh lebih fokus ke muka dia. Keren. Yaudah itu aja, mending balik ke studio.
Jadi lu udah tahu kan handphone ini kayak gimana, performance-nya kayak gimana, ya game testnya kayak gimana juga. Ya satu hal sih, kita udah kasih input buat Aiku untuk optimalin juga. Jadi lu bisa rasain untuk setelah update-nya nanti. Tapi sebenarnya yang dikasih sama Aiku sekarang ini udah bagus banget, 8S Gen 4 yang itu seharusnya bisa slightly lebih kenceng dibanding 8 Gen 3 dan jelas lebih tinggi dari 8S Gen 3. Cuma memang kalau ngomongin fitur flagship itu nggak akan selengkap 8 Gen 3 ataupun 8 Elite ya. Namun jangan lupa juga adanya super computing chip Q1 ini yang ada di Aiku itu sebenarnya jadi kombinasi lengkap yang bisa maksimalin raw performance si Snapdragon. Jadi ya lebih kepake fiturnya. Ditambah juga racikan hardware yang dikasih sama Neo ini sebenarnya ini udah bagus banget. Pakai teknologi yang ada di flagship lamanya itu di recycle ke teknologinya ini, dan para user-user jadinya wajib cobain lah intinya. Fitur-fitur yang jarang ada di handphone kebanyakan. Dan lagi-lagi tren handphone gaming ataupun performance kembali memanas dengan adanya Aiku ya. Jadi nggak cuma dua brand sebelah aja yang bisa bikin hype-nya, Aiku sekarang kembali join ya. Bareng Aiku Z10 juga ya. Jangan lupa tuh, nanti kita bahas juga handphonenya, kasih penjelasan kenapa si Aiku Z10 kok begini ya update-nya. So menurut kalian gimana? Ada yang udah beli? Saran gue sih beli aja kalau lu tertarik. Tapi kalau mau tanya-tanya dulu boleh aja cek di kolom komentar. Jangan lupa untuk like videonya kalau kalian suka. Follow semua sosial media kita dari Instagram, TikTok, Facebook, Discord, semuanya di bawah. Dan juga join member kita kalau kalian pengen tahu lebih dalam tentang kita. Yang terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye-bye.